Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dari sebuah YouTube channel Kerinduanku Ministry. Sebagai pastor di gereja ini, senang sekali saya bisa kembali datang sama saudara untuk kembali mewartakan Injil Kerajaan Surga, kabar baik menjadi modal bagi saudara sebelum memulai apapun yang sudah kerjakan sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus berkati umat-Mu sepanjang hari ini, agar apapun yang dikerjakan Tuhan yang memberkati berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk diberkati. Sama-sama kita yang siap diberkati oleh renungan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, yaitu adalah kasih karunia Allah atau grace atau favor. Mengapa kasih karunia Allah begitu penting dalam iman kekristenan? Mengapa kasih karunia Allah menjadi hal yang sangat luar biasa dalam iman kekristenan? Kasih karunia ibarat sebuah hadiah yang super mahal, super indah, super luar biasa, tapi diberikan kepada orang yang super tidak indah, super tidak mahal, dan super tidak layak. Ibaratnya seorang narapidana yang benar-benar bersalah, yang sangat amat sangat salah, tiba-tiba dikasih bebas tanpa syarat. Dan narapidana tersebut pasti akan kaget. Harusnya dia dihukum, tetapi dia bebas karena mendapatkan mungkin gerasi dari presiden. Yang membuat narapidana itu bebas adalah kebaikan presiden yang membuat dia menjadi bebas. Begitu juga dengan yang kita kenal dengan istilah kasih karunia Allah. Ganti narapidana itu dengan kita, dan ganti presiden itu dengan Allah. Presiden itu Allah kita mengaruniakan pengampunan sama kita. Kita narapidananya. Kita orang yang harusnya dihukum. Kita yang orang harusnya mati. Kita orang yang harusnya binasa karena perbuatan kita. Tapi Alkitab mengatakan dengan sangat luar biasa. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatan kita, tapi itu hasil dari kebaikan Allah. Oleh karena itu mari kita renungkan dampak dari kasih karunia Allah dalam hidup kita. Yang pertama, dampak dari kasih karunia Allah adalah keselamatan. Allah memberikan kepada kita kasih karunia untuk memberikan kita yang namanya keselamatan. Salah satu hasil yang paling penting atau mendasar dari kasih karunia Allah adalah keselamatan. Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Keselamatan tidak dapat dibayar, saking mahalnya uang. Seluruh uang orang kaya di muka bumi dikumpulin. Untuk bayar keselamatan gak bisa. Makanya diberi dengan cuma-cuma. Kasih karunia diberikan kepada kita untuk menolong kita agar kita bisa selamat. Ini murni hadiah dari Allah yang membebaskan kita dari dosa dan melayakkan kita untuk hidup yang kekal. Dasar dari kasih karunia Allah yang pertama adalah keselamatan. By the grace of God, oleh anugerahnya kamu diselamatkan. Yang kedua, dasar dari kasih karunia Allah adalah hubungan dengan Tuhan. Kita tuh gak bisa dekat sama Tuhan. Kita bilang dia api yang menghanguskan. Kita mengatakan bahwa dosa yang menghalangi kita dengan Allah. Tapi Alkitab mengatakan kasih karunia Allah membuka hubungan kita dengan Allah. Ibrani 4 ayat ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia Allah bukan saja memberikan kita keselamatan, tapi dosa-dosa kita diampuni, bahkan kita beroleh kekudusan. Kekudusan Allah turun atas kita, sehingga kita mampu memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Galatia 4 ayat ke-6 dikatakan dia seperti Bapa sayang anaknya. Bahkan Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan seperti seorang sahabat. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak mungkin kita dapat mendekat kepada Allah. Karena kebaikannya lah, karena kasih karunia-Nya lah, kita boleh beroleh hubungan dengan Allah. Pernahkah kita menyadari kasih karunia Allah yang membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita so close, yang membuat dia berdiam di hati kita. Yang ketiga, apa saja berkat dampak dari kasih karunia Allah?
Kasih karunia Allah memberikan kita kekuatan dalam kelemahan. Kasih karunia Allah memberikan kita kekuatan dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kasih karunia Allah cukuplah bagi kita. Karena kuasanya bekerja di dalam kelemahan kita. Ini berarti ketika kita merasa nggak mampu, merasa nggak layak, merasa lemah, merasa nggak kuat lagi, merasa nggak bisa lagi. Kasih Allah akan memampukan kita. Kasih Allah akan menjadi kekuatan kita. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau dalam perjuangan kita mengikuti perintah Allah. Dalam perjuangan kita melawan dosa. Kasih karunia Allah memampukan kita, menjadikan kekuatan. Dengan kata lain, kita nggak sendirian. Dengan kata lain, whatever the battle will be. Apapun pertarungan yang akan saudara hadapi. Tuhan yang menyertai kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang keempat, yang terakhir, apa dampak dari kasih karunia Allah? Yang keempat, dampak dari kasih karunia Allah adalah damai yang melebihi segala akal. Filipi 4 ayat 7 berbicara damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Allah membawa damai yang tidak hanya melindungi hati, pikiran, tapi juga melebihi pemahaman kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita dikasihi. Siapa saja boleh menolak kita, siapa saja boleh menekan, memarahi, menginjak, membangun hal-hal yang buruk tentang kita. Tapi kita harus tahu bahwa kasih karunia Allah ada buat kita. Bahwa Allah tetap mengasihi kita. Bahkan dalam keadaan yang paling tidak menyenangkan sekalipun. Panik, takut, khawatir, ditolak, tertolak. Dunia boleh bergejolak. Masalah boleh datang silih berganti. Tapi kasih Allah atau penerimaannya akan tetap sama. Saya simpulkan khotbah saya pagi ini. Kasih karunia Allah adalah hadiah yang mengubahkan hidup. Tulis kolom komentar di bawah. Kasih karunia Allah adalah hadiah mengubahkan hidup. Kasih karunia Allah adalah hadiah yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun kita terima secara gratis, tapi harganya mahal. Harganya dibayar dengan darah anaknya yang tunggal. Efeknya apa? Ia mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hati kita. Ia membebaskan kita. Melayakkan kita. Karena kasih Allah kita menjadi manusia yang baru. Kasihnya menyelamatkan, memberikan kesempatan untuk hidup yang kekal. Kasihnya memberikan kita kemampuan. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, ingat, masih ada Tuhan. Masih ada kasih karunia Allah. Kasih karunia itu akan bekerja, bergerak, memulihkan hidup saudara. Selalu ingat ini, yang punya surga, Tuhan Yesus Kristus, crazy in love with you. Sangat mencintai saudara. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?